Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 12 ingin menyampaikan materi tentang resensi. Di sini saya akan menyampaikan pengertian resensi dan pengertian resensi menurut para ahli. Nama Lilis Suryani. Untuk mengetahui informasi dari sebuah buku, kita dapat memperolehnya melalui membaca resensi buku tersebut. Kolom resensi ini biasanya termuat dalam surat kabar atau majalah. Buku yang diresensi merupakan buku yang baru diterbitkan. Melalui resensi masyarakat, pembaca dapat memperoleh informasi penting tidaknya buku itu. Dibaca dengan berbagai keunggulan dan kelemahan yang terdapat pada buku tersebut. Menulis resensi berarti menyampaikan informasi mengenai ketetapan buku bagi pembaca. Di dalamnya disajikan berbagai ulasan mengenai buku tersebut dari berbagai segi. Ulasan ini dikaitkan dengan selera pembaca dalam upaya memenuhi kebutuhan akan pembacaan yang dapat dijadikan acuan bagi kepentingannya. Dalam makalah ini akan dibahas segala sesuatu tentang resensi, yaitu pengertian atau tujuan langkah-langkah dan sebagainya. Pengertian resensi yaitu dalam pendahuluan tulisan ini secara umum dikemukakan pengertian resensi. Apabila dikaji secara etimologi dari bahasa Latin, recensere atau revider, dan bahasa Inggris, review. Resensi mengandung makna dasar memeriksa, mencermati, meninjau, atau melihat kembali sesuatu. Dengan pengertian dasar yang demikian, objek resensi tidak hanya terbatas pada buku, tetapi dapat berupa film, drama, pameran, dan berbagai bentuk atau tampilan. Tulisan setelah membaca, mencermati, dan menelaah atau menganalisis. Penulis resensi memberikan tanggapan dengan mengungkapkan keunggulan dan kelemahan isi buku. Aspek yang dicermati dan ditanggapi bisa tentang latar belakang, tujuan, isi, bahasa, gaya penyajian, dan manfaat buku itu. Mengacu pada kegiatan yang dilakukan dalam meresensi buku, maka dapat diartikan meresensi buku adalah kegiatan membaca, memahami, menganalisis, mengevaluasi, dan mengungkapkan keunggulan dan kelemahan sebuah buku. Sebagai informasi untuk orang lain, hasil proses resensi buku itu disebut resensi buku. Dengan demikian, resensi buku merupakan sebuah deskripsi, analisis kritis, dan evaluasi atas mutu, makna, dan signifikansi sebuah buku, dan bukan sekedar sinopsis dan menceritakan kembali isi buku. Kajian dalam resensi buku berfokus pada tujuan, isi, dan penyajian si buku. Sedangkan kedalaman dan keluasan atau penting pendeknya sebuah resensi bergantung kepada penulis resensi dan persyaratan media yang akan menerbitkannya. Yang kedua ialah pengertian resensi menurut para ahli. Menurut Krida Laksana, resensi atau recension merupakan kritik naskah dengan melakukan rekonstruksi bentuk tertua sebuah teks berdasarkan bukti-bukti yang masih ada. Resensi pada media dicetak dimuat di halaman rubrik pustaka. Resensi dimuat di surat kabar berdampingan dengan rubrik puisi, cerpen, dan rubrik sosial budaya. Resensi mengulas tentang isi buku resensi yang dimuat pada media, dicetak, dikirim oleh penulis ke redaksi.
Resensi yang dikirim oleh penulis diseleksi terlebih dahulu oleh redaksi. Sebelum dimuat dalam media cetak, teks resensi telah melalui proses editing oleh editor media cetak. Media cetak berupa surat kabar dan majalah. Menurut Nuruddin, meresensi buku adalah kegiatan dengan memberikan penilaian terhadap sebuah buku, menginformasikan data buku dengan tujuan menginformasikan pada masyarakat lewat media massa, menulis resensi dengan mempertahankan aspek-aspek yang menarik dari buku atau film yang ada. Hal itu dilakukan agar resensi dapat menarik pembaca dan isi buku tersampaikan. Resensi mudah dipahami dengan menyertakan unsur-unsur pembangun struktur. Unsur-unsur pembangun struktur resensi yang dimuat akan membentuk kesatuan makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Hidayah Sri Dewi Rahayu, NPM 230 330 dari jurusan Akuntansi Syariah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Lili Suryani tentang tujuan resensi. Tujuan resensi buku adalah memberikan tanggapan atas isi buku sebagai informasi kepada calon pembaca buku itu. Tanggapan itu dapat memotivasi pembaca resensi atau menjadi tidak berminat membaca buku itu yang diresensi itu. Di samping itu, resensi buku merupakan umpan balik bagi penulis buku untuk menyempurnakan isi buku itu pada edisi terbitan berikutnya. Tujuan resensi buku hendaknya menjadi acuan bagi penulis resensi dalam mengembangkan resensi yang disusunnya dan juga sebagai salah satu kriteria bagi media yang akan mempublikasikannya. Pola tulis resensi. Ada 3 pola tulis meresensi buku. Yang pertama, meringkas atau sinopsis. Berarti menyajikan semua persoalan buku secara padat dan jelas. Sebuah buku biasanya menyajikan banyak persoalan. Persoalan-persoalan itu sebaiknya diringkas. Untuk itu, perlu dipilih sejumlah masalah yang dianggap penting dan ditulis dalam suatu uraian. Yang kedua, menjabarkan atau deskripsi. Berarti mengungkapkan hal-hal yang menonjol dari sinopsis yang sudah dibuat. Ketiga, mengulas. Berarti menyajikan uraian seperti 1. Isi pernyataan atau materi buku yang sudah dipadatkan dan dijabarkan, kemudian diinterpretasikan. Kedua, kerangka buku. Ketiga, bahasa. Keempat, membandingkan atau konferensi dengan buku-buku sejenis, baik karya pengarang sendiri atau pengarang orang lain. Kelima, menilai. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Sulistianawati, NPM 2003031022. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis resensi. Berdasarkan isi sajian atau isi resensinya, resensi buku digolongkan menjadi: yang pertama, resensi informatif. Resensi informatif hanya berisi informasi tentang hal-hal penting dari suatu buku. Pada umumnya, isi resensi informatif hanya ringkasan dan paparan mengenai apa isi buku atau hal-hal yang bersangkutan dengan suatu buku. Yang kedua, resensi evaluatif. Resensi evaluatif lebih banyak menyajikan penilaian resensi tentang isi buku atau hal-hal yang berkaitan dengan buku.
informasi tentang isi buku hanya disajikan sekilas saja, bahkan kadang-kadang hanya dijadikan ilustrasi. Yang ketiga yaitu resensi informatif dan evaluatif. Resensi informatif evaluatif merupakan perpaduan dua jenis resensi tersebut. Resensi jenis ini di samping menyajikan semacam ringkasan buku atau hal-hal yang penting yang ada di buku, juga menyajikan penilaian presensi tentang isi buku. Resensi jenis ketiga lah yang dikatakan paling ideal karena bisa memberikan laporan dan pertimbangan secara memadai. Selanjutnya yaitu langkah-langkah meresensi. Yang pertama, persiapan. Sebagai langkah pertama, penulis resensi perlu melakukan persiapan dengan memilih buku yang akan diresensi. Dalam langkah ini, perlu dipilih isi buku yang sesuai dengan keahlian dan minat penulis resensi serta terbitan temuan terakhir. Sebaiknya dalam tahun terakhir, penulis juga perlu yakin bahwa buku itu belum pernah diresensi orang lain. Setelah mendapat buku yang diinginkan, penulis mencatat identitas buku itu secara lengkap seperti judul, pengarang, penerbit, tempat, dan tahun terbit, cetakan, ukuran, jumlah halaman, ISBN, dan harga buku. Selanjutnya yaitu membaca. Kedua, membaca buku secara cermat sehingga benar-benar memahami tidak hanya informasi yang tersurat tetapi juga tersirat. Dalam langkah kedua ini, penulis resensi perlu mengenal dengan baik penulis buku, mengetahui latar belakang pendidikan dan pekerjaannya, buku-buku yang pernah ditulisnya, serta tujuannya menulis buku itu. Tujuan penulis buku biasanya tertera pada kata pengantar buku, atau kalau tidak tertulis secara jelas, penulis resensi dapat menyimpulkan setelah memahami isi buku secara keseluruhan. Selanjutnya yang ketiga yaitu menganalisis. Melakukan analisis dengan mencermati keunggulan dan kelemahan, yaitu yang pertama isi, kedua penyajian, dan yang ketiga bahasa yang dipergunakan. Dan yang keempat yaitu mengevaluasi. Mengevaluasi isi buku dilakukan dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari mencermati isi, penyajian, dan bahasa yang dipergunakan dan membandingkan dengan seharusnya atau patokan. Yang kelima yaitu menulis. Menulis naskah resensi dengan sistematika judul resensi, data buku, pendahuluan, isi resensi, dan penutup. Pendahuluan dapat dimulai dengan tema, penulis, atau penerbit buku. Penulis resensi dapat memilih yang mana yang sesuai. Dan yang terakhir adalah menyunting. Menyunting naskah resensi. Penulis hendaknya membaca kembali naskah resensinya sudah selesai ditulis. Secara umum dicermati apakah deskripsi tentang isi buku yang diresensi cukup jelas, analisis yang dilakukan cukup lengkap dan tajam, dan penilaian yang dilakukan objektif dan meyakinkan. Bahasa yang digunakan dalam resensi biasanya padat, singkat, tidak berbelit-belit, menarik, dan enak dibaca. Di samping itu, perlu pula diperhatikan kembali apakah isi buku disajikan secara sistematik, tajam, dan mudah dipahami. Resensi untuk dipublikasikan biasanya tidak menggunakan daftar pustaka. Oleh karena itu, daftar ujukan yang dipergunakan dalam tulisan hendaknya dicantumkan secara lengkap. Dan kesimpulannya adalah menulis resensi buku tidak semata-mata mencerminkan kembali atau mendeskripsikan isi buku secara singkat, akan tetapi merupakan proses membaca, memahami, menganalisis, dan menilai isi buku. Hasil meresensi buku menunjukkan keunggulan dan kelemahan isi buku yang berguna untuk orang yang berminat membaca atau membeli buku itu, serta sekaligus merupakan masukan bagi penulis buku yang diresensi. Buku yang diresensi biasanya adalah buku terbitan baru. Sekian dari kelompok kami.
Mohon maaf jika kami ada kesalahan kata atau ucapan. Kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.